Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita terus bertumbuh di dalam iman Kristen sampai pada satu level kita ingin hidup hanya menyenangkan hati Allah. Kalaupun Tuhan tidak memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, Tuhan tidak mengangkat kita di mata manusia di bumi ini, artinya tidak menjadi orang terhormat, tidak memiliki fasilitas apapun, kita bersedia. Sebagai hamba Tuhan, pelayan jemaat, kalaupun Tuhan tidak memakai kita, ya tidak apa-apa. Kita mau berkata, dan saya sudah mengatakan tadi, Tuhan, aku hanya ingin berkenan di hadapan-Mu. Tidak Engkau pakai, enggak apa-apa. Tidak Engkau berkati juga, enggak apa-apa. Yang penting aku bisa masuk surga, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menyenangkan dan memuaskan hati-Mu. Kita harus berani bertekad seperti itu, saudaraku. Apapun yang terjadi, please deh Tuhan, aku pasrah. Aku berserah. Apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau lakukan, Tuhan mau timpakan kepadaku. Tetapi satu yang aku mohon, satu yang tidak boleh tidak kumiliki, aku hanya mau menyenangkan hati-Mu, memuaskan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, ini satu sikap yang tidak mudah, saudaraku. Sikap yang tidak mudah. Tetapi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita bersedia hidup dengan cara dan keadaan seperti ini. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan memang hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan hanya untuk kesukaan hatinya. Dan kita membawa diri kita kembali kepada maksud manusia diciptakan oleh Allah. Nah, sampai pada tahap inilah seseorang bisa berkata, baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, aku melakukannya untuk Tuhan. Sampai pada level inilah seseorang bisa menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang seperti ini barulah sungguh-sungguh disebut sebagai pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan bukan karena ia menjadi pendeta. Pelayan Tuhan bukan karena lulus sekolah tinggi teologi. Pelayan Tuhan bukan karena ia aktif dalam lingkungan gereja. Pelayan Tuhan bukan berarti ia harus menjadi pengerja di dalam lingkungan gereja. Tetapi pelayan Tuhan adalah orang-orang yang melayani perasaan Allah. Oh haleluya saudaraku, ini baru pelayan Tuhan. Jadi ironis sekali kalau seorang memiliki gelar tinggi dalam bidang agama atau lulus dari perguruan tinggi keagamaan Kristen, ya, sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, ya, ironis, tetapi tidak menyenangkan hati Allah. Ironis, disahkan jadi pendeta, bisa menjadi gembala jemaat, menjadi pengkhotbah, bisa menyampaikan seminar, tapi tidak menyenangkan hati Allah. Itulah yang pernah saya jalani, saudaraku. Ya,
tidak sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah walaupun kita berstatus hamba Tuhan atau pendeta. Walaupun kita sering mengatakan bahwa kita orang-orang yang melayani Tuhan, tapi ternyata kita orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Jangan berpikir dengan aktif dalam kegiatan gereja, menjadi pendeta atau aktivis saudara menyenangkan Allah. Jangan berpikir kalau saudara sukses membangun gereja besar, berarti saudara kita sudah menyenangkan hati Allah. Jangan berpikir seperti itu. Itu kebodohan. Menyenangkan hati Allah itulah pelayanan. Melayani Allah adalah menyenangkan hatinya, melayani perasaannya. Jadi pelayanan harus dimulai dari hidup kita secara pribadi menyenangkan Dia. Dari setiap kata yang kita ucapkan, termasuk joke-joke kita. Dari setiap apa yang ada dalam pikiran, renungan hati, dan perbuatan kita. Itulah pelayanan, saudaraku. Oh haleluya, pelayanan bagi Tuhan dimulai dari kehidupan kita pribadi. Yuk kita melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang tidak menjadi aktivis gereja, tidak memiliki jabatan status hamba Tuhan yang bukan pendeta, saudara jangan berpikir saudara tidak melayani Tuhan atau kurang melayani Tuhan. Saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai pegawai, sebagai pedagang, pengusaha, praktisi hukum, sebagai tenaga medis, pengajar di sekolah umum, dan lain sebagainya. Disitulah saudara melayani Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, sepanjang hari kita melayani Tuhan. Ya, melayani perasaan Tuhan. Kita mulai hal ini hari ini, Jumat 27 Mei 2022, kita mulai itu. Kiranya apa yang telah kita dengar ini sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.